Perkenalkan, nama saya Fauzia Farhana. Saya dari kelas A2 Manajemen. NIM saya 4103-3402-18-1071. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen SDM dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. MSDM atau manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapainya suatu tujuan atau goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Adapun pengertian menurut makro dan mikro. Secara makro, MSDM adalah keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat di dalam suatu negara atau daerah sehingga menggambarkan jumlah angkatan kerja dari suatu negara atau daerah. Sedangkan menurut mikro, MSDM adalah merupakan segolongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada suatu unit kerja atau organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta. Kemudian hubungan antara manajemen SDM dengan proses manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan ini menentukan sasaran dan standar-standar, kemudian membuat aturan dan prosedur, kemudian menyusun rencana-rencana. Yang kedua itu ada pengorganisasian, di mana pengorganisasian ini memberikan tugas secara spesifik kepada setiap bawahannya, kemudian membuat divisi-divisi. Adapun yang ketiga yaitu penyusunan staf. Penyusunan staf ini menentukan tipe orang yang seperti apa sih yang harus dikerjakan, kemudian merekrut calon karyawan, memilih karyawan, dan menetapkan standar prestasi. Kemudian ada kepemimpinan. Kepemimpinan ini di mana mendorong orang lain untuk menyelesaikan setiap pekerjaannya, kemudian mempertahankan semangat kerja dan memotivasi setiap bawahannya. Adapun yang terakhir yaitu pengendalian. Pengendalian ini menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, ataupun tingkat produksi. Pertanyaan kedua yaitu berikan contoh mengenai bagaimana konsep dan teknik manajemen SDM dapat berguna bagi semua manajer. Yang pertama itu melakukan analisis pekerjaan atau menentukan pekerjaan setiap karyawan. Yang kedua itu ada merencanakan kebutuhan, di mana tenaga kerja merencanakan kebutuhan tenaga kerja, kemudian merekrut calon karyawan. Jadi perusahaan ini harus melakukan identifikasi terhadap adanya kebutuhan karyawan baru. Selain itu, perusahaan juga harus menentukan spesifikasi yang jelas dari kebutuhan karyawan baru. Karyawan baru dalam perusahaan, baik berdasarkan jumlah, tingkat keahlian, tingkat pendidikan, dan tenggang waktu untuk pemenuhan kebutuhan. Kemudian, perusahaan juga harus membuat perencanaan untuk perekrutan calon karyawan baru sesuai dengan posisi yang memang benar-benar dibutuhkan saat itu. Di mana HRD juga bertugas untuk menjadi penanggung jawab untuk melakukan proses rekrutmen, memonitor proses dan memilah pelamar kemudian melakukan interview hingga pada akhirnya memberikan penawaran kerja. Yang selanjutnya ada mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru. Pelatihan karyawan adalah proses peningkatan skill atau kemampuan yang dibutuhkan karyawan baru maupun karyawan lama untuk melakukan pekerjaan. Pelatihan karyawan ini berbanding lurus dengan strategi perusahaan, di mana pelatihan diberikan sesuai kompetensi karyawan dalam menjalankan strategi perusahaan. Selanjutnya yaitu mengatur upah dan gaji atau memberikan kompensasi kepada karyawan. Yang terakhir itu ada memberikan insentif dan keuntungan.
Pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan bagaimana Anda akan melakukan analisis pekerjaan. Ada 3 tahap yang akan saya lakukan ketika saya akan menganalisis pekerjaan. Tahap pertama yaitu persiapan analisis pekerjaan, di mana mengidentifikasi pekerjaan. Jadi identifikasi dulu pekerjaan itu berisi beberapa jenis informasi seperti jabatan pekerjaan yang dibutuhkan, kemudian contohnya seperti personalia operasional, pemrosesan data, manajer pemasaran, atau penugasan pengendalian stok. Adapun yang kedua yaitu penyusunan daftar pertanyaan. Jadi pertanyaan apa sih yang akan diberikan kepada si calon pelamar ini? Tahap yang kedua itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dibagi menjadi 4, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan kombinasi. Jadi wawancara ini dilakukan untuk mewawancara si calon pelamarnya. Kuesioner juga diberikan kepada si calon pelamar. Adapun yang terakhir yaitu tahap penyempurnaan data. Analisis data berguna atau tidak dipakai untuk menyaring data yang relevan dan tidak relevan. Kemudian kita mereview informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan di dalam pekerjaan tersebut. Pertanyaan nomor 4. Apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan terperinci? Berikan alasannya ya atau tidak. Menurut saya, deskripsi pekerjaan sangatlah penting. Mengapa? Karena deskripsi pekerjaan itu menjalankan dan memberikan gambaran umum terhadap sebuah pekerjaan yang akan dilakukan. Dengan kata lain yaitu berfungsi untuk menjelaskan tugasnya itu seperti apa, tanggung jawabnya, serta wewenang yang akan dipegang oleh jabatan yang baru. Pertanyaan nomor 5 yaitu, jelaskan secara singkat setiap langkah dalam proses rekrutmen dan seleksi. Yang pertama itu ada mengidentifikasi jabatan yang lowong dan berapa sih jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Jadi proses rekrutmen ini dimulai di saat adanya bidang pekerjaan baru di perusahaan, karyawan yang dipindahkan atau dipromosikan ke posisi lain, mengajukan permintaan pengunduran diri, adanya PHK, atau karena pensiun yang direncanakan. Dengan melihat dinamika dari beberapa hal tersebut dan mencocokkan dengan perencanaan sumber daya manusia yang sudah tersusun. Jika ada, maka akan diketahui jabatan apa sih yang sedang lowong dan berapa sih jumlah tenaga kerja yang memang dibutuhkan untuk mengisi jabatan yang sedang kosong. Kemudian yang kedua ada mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan untuk memperoleh uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Sebagai landasan dalam membuat persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan itu harus dibuat secara hati-hati dan sejelas mungkin agar si penerapannya nanti itu tidak ditemukan hal-hal yang memang mengganggu proses selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu, jika si persyaratannya memang sudah tersusun, maka langkah berikutnya itu menentukan di mana sih harus mencari kandidat yang tepat, di mana kita harus mencari kandidat yang tepat. Ada 2 alternatif untuk mencari kandidat, yakni dari dalam maupun dari luar perusahaan. Jika mengambil dari dalam, apabila kebutuhan staf untuk masa yang akan datang telah direncanakan, maka perlu diketahui siapa sih kira-kira karyawan yang ada saat ini yang dapat dipindahkan atau dipromosikan. Jika kandidatnya harus dari luar perusahaan, maka perusahaan perlu mempertimbangkan dengan cermat metode rekrutmen apa sih yang tepat untuk mendapatkan kandidat tersebut.
Yang keempat itu memilih metode rekrutmen yang paling tepat. Yang paling tepat untuk sebuah jabatan. Ada banyak metode rekrutmen yang dapat dipilih oleh perusahaan di dalam melakukan rekrutmen, seperti iklan, walk-in, kemudian perusahaan pencari tenaga kerja, lembaga pendidikan, organisasi buruh, dan lain sebagainya. Perusahaan juga dapat memilih lebih dari satu metode tergantung situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Kemudian yang kelima yaitu memanggil kandidat-kandidat yang dianggap sudah memenuhi persyaratan jabatan. Kemudian mengumpulkan berkas-berkas lamaran mereka dan meminta mereka untuk mengisi formulir lamaran pekerjaan yang telah disediakan untuk selanjutnya diproses dalam tahap seleksi berikutnya. Kemudian yang keenam yaitu menyeleksi atau menyaring kandidat. Prosedur seleksi perlu dilakukan jika satu pelaksanaan tugas pada jabatan yang akan diisi itu memerlukan ciri-ciri fisik dan psikis tentu yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Yang kedua itu ada lebih banyak kandidat yang tersedia dibandingkan jumlah jabatan yang diisi. Ada banyak teknik dan metode seleksi yang dapat digunakan oleh perusahaan. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah bahwa masing-masing teknik seleksi mengukur karakteristik tertentu sehingga akan memberikan informasi yang berbeda-beda mengenai kandidat. Kemudian pemilihan suatu teknik atau metode sebagai prediktor dalam prosedur seleksi sangat tergantung pada ciri pekerjaan, validitas dan reliabilitas metode, presentase calon terseleksi, dan biaya penggunaan teknik tertentu. Beberapa teknik seleksi yang sering digunakan saat ini itu adalah formulir lamaran, data biografi, referensi, dan rekomendasi wawancara, tes kemampuan dan kepribadian, baik itu tes fisik ataupun psikologi, tes simulasi pekerjaan. Kemudian yang ketujuh yaitu membuat penawaran kerja setelah proses seleksi dianggap cukup dan petugas rekrutmen sudah dapat menentukan kandidat terbaik untuk jabatan tertentu. Maka selanjutnya itu perlu disiapkan penawaran kerja, termasuk di sini adalah persiapan penjanjian kerja. Memperkenalkan secara lebih mendalam tentang peraturan dan kondisi kerja yang ada di perusahaan. Kemudian memastikan kapan sih kandidat akan mulai bekerja. Hal terpenting dalam tahap ini adalah petugas rekrutmen harus menyiapkan kandidat cadangan, berjaga-jaga jika sewaktu-waktu si kandidat pertama ini menolak tawaran kerja atau terjadi hal-hal yang tidak terduga. Kemudian yang selanjutnya poin ke-8 yaitu mulai bekerja. Jadi proses rekrutmen ini tidak berhenti begitu saja setelah kandidat menerima tawaran kerja. Pada saat sudah terjadi pegawai, maka yang bersangkutan masih perlu dibantu agar ia dapat bekerja secara optimal dan bertahan untuk waktu yang lama. Pegawai yang bersangkutan harus dimonitor dan dinilai kinerjanya itu secara teratur serta diberikan pelatihan dan pengembangan. Pada tahap ini biasanya si petugas rekrutmen ini perlu mengkaji ulang cara-cara yang dipakai dalam merekrut dan menyeleksi pegawai. Hal ini sangat penting demi mencegah masalah-masalah yang mungkin akan timbul di kemudian hari setelah pegawai ini diterima bekerja. Pertanyaan nomor 6,
Untuk jenis pekerjaan apakah menurut Anda wawancara tidak struktur menjadi bentuk yang paling tepat? Kemudian jelaskan alasannya. Menurut saya startup. Mengapa? Karena startup ini cocok untuk melakukan wawancara tidak terstruktur. Biasanya sih seorang HRD atau si pewawancara sangat suka jika si pewawancara tersebut menjelaskan tentang dirinya, keahliannya, serta kreativitas yang dimiliki itu seperti apa, sehingga nyaman seperti ketika sedang mengobrol biasa. Walaupun tidak menutup kemungkinan si pewawancara itu akan menyelang-nyeling dengan wawancara terstruktur. Pertanyaan nomor 7. Jelaskan mengapa penetapan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Jawabannya, kompensasi harus sejalan sesuai dengan strategi bisnis perusahaan agar tujuan perusahaan ini tercapai. Jika tidak, maka tujuan perusahaan ini tidak dapat tercapai. Sebagaimana meskinya. Sebagai contoh yaitu dealer mobil. Misalkan dealer mobil, pada bagian staf marketing, kompensasi yang diberikan kepada staf marketing tersebut berdasarkan hasil penjualan yang mereka capai, karena orientasi mereka adalah profit atau keuntungan. Jadi apabila karyawan diberikan kompensasi secara merata, maka penjualan ini akan maksimal.